Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Berita Bendia Global Investigasi News. Sidang perdana perkara Pengadilan Negeri Kayu Agung Kabupaten Oki. Berikut cuplikannya. Seharusnya ini diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan Bupati nomor 11 tahun 2015. Ada perubahannya juga tahun 2018. Ini seharusnya dinyatakan terlebih dahulu, disahkan dan dilantik. Pihak yang keberatan baru nanti silakan mengajukan gugatan atau apapun namanya upaya hukum, kan gitu. Ini kebalikan. Kami justru calon kepala desa terpilih yang mengajukan gugatan ke pengadilan, kan terbalik. Jadi itu masalahnya. Jadi yang kita masukkan dokumen hari ini Pak, soal apanya Pak? Ini hari yang pertama persiapan kita tentang permohonan, kemudian kuasa dari mereka kan. Mereka juga mengirimkan advokatnya, kuasa hukumnya, dari advokat juga yang ada masalah. Saya kira itu mereka sendiri. Kemudian dijadwalkan hari ini mediasi sampai 30 hari ke depan Pak? Ya, waktunya 30 hari. Tapi kalau mediasi ini gagal hari ini, ya Rabu depan kita langsung sidang lagi. Ya, tidak maksudnya ini 30 hari tentang waktu yang diberikan oleh majelis kan. Kalau misalnya ada upaya damai, kalau nggak ada upaya damai, hari ini gagal, berarti Rabu depan kita sidang lagi. Berarti Bapak menyayangkan Pak ya sebagai kuasa hukum Ya, tindakan dari pemerintah sendiri? iya, sayang sekali karena kan ini kita kalau kita lihat lebih jauh lagi misalnya ke pemilihan legislatif DPR maupun kepala daerah kan sama, nggak jauh-jauh bedanya ini kan. Jadi kalaupun terjadi perselisihan di tingkat pemilihan, itu tahapan kan nggak boleh dihentikan, kan jalan terus. Dilantik, disahkan, kemudian ada yang keberatan, ya silakan. Silakan dia menyampaikan keberatannya ke pengadilan atau kemana kan, itu dia. Terus kemudian terkait dengan kepala desanya, ini kan sudah selesai. Kalaupun ada hal-hal yang dilaporkan terhadap panitia penyelenggara itu di luar kewenangan dari kepala desa terpilih, nggak ada urusan, dia udah selesai. Jangan nanti ada laporan pidana misalnya, nggak ada kaitannya masalah pidana dengan maunya bupatinya Arif. Tapi saya khawatir ada informasi yang terputus sampai ke bupati. Itu aja. Sehingga terjadi seperti ini. Kalau bupati nggak seperti itu, karena bupati setahu saya dia tetap bersikukuh pada peraturannya. Terputusnya mungkin kan? Terputusnya dari apa Pak? Ya? Terputusnya? Informasi terputus bisa saja misalnya surat yang telah direkapitulasi, yang telah disahkan camat, yang telah ditandatangani camat untuk disampaikan kepada bupati melalui PMD kan. Ini barangkali beliau tidak tahu. Bupati apakah ini sudah ada atau tidak. Tapi kita punya fotokopinya, kita pegang. buktinya. Iya, buktinya kita ada. punya bahwa itu sudah selesai. Mau dibatalkan kan nggak bisa, harus melalui proses hukum. Kan? Itu yang saya khawatir, bahwa bupati dalam hal ini tidak menerima informasi yang utuh. Bisa saja terjadi laporan ya di tengah-tengah. Nggak mungkin kan Pak Bupati melanggar Pergub yang dia buat sendiri kemudian dia langgar, kan nggak mungkin. Kita nggak ini. Jadi saya kira itu. Pak, maaf Pak, nama kita Pak? Muslim Agani. Ya. Penasihat hukum dari? Ya, penasihat hukum dari law firm ALC. Namanya ALC ya. Kebetulan dari Aceh. Dan kalau dari perspektif Pemda, setidaknya saat penyelenggaraan kemarin ini kan berapa itu 156 penyelenggaraan KTS itu, cuma ada satu yang bermasalah. Dua. Sudah mana nih? Jadi dari 100 sekian itu cuma ada 2 persoalan.
Nah, inilah yang kira-kira menjadi pangkal gugatan ini. Artinya bukan tanpa persoalan sehingga sampai di sini. Pemda menilai itu memang ada persoalan di tingkat penyelenggaraan kemarin, sehingga sampai dengan sekarang persoalan itu belum selesai dan Pemda juga tidak bersikap gegabah untuk segera mengambil keputusan tanpa ada dasar yang kuat. Nah, sehingga sampai sekarang lah lebih kurang persoalan itu di bawah. Kurang itu. Itu ini Pak. Kita namanya siapa Pak? Saya Herlambang. Herlambang dari pihaknya ya lalu tim apa Pak? Lampung Herlambang and Associate. Associate ya? Ya, dari Palembang. Tadi ada disebutkan 2 pilkades yang bermasalah itu. Nah, Kalau tidak salah ada pendamaran 6. sudah ya. Itu Itu sampai sekarang belum juga Pak ya? sampai sekarang belum juga kalau tidak salah. Jadi dari Pemda paling tidak itu akan menunggu kejelasan terlebih dahulu. Kalau melihat dari Pak kasus yang di pilkades sekarang ini Pak, apakah ada perbedaan Pak dengan yang di desa Pedamaran 6 ya? Pedamaran 6. Kami belum bisa membicarakan Pedamaran 6 karena memang itu belum menjadi perkara. Sehingga kami hanya sebatas yang menjadi perkara ini. Jadi kalau yang menjadi perkara ini, Pemda menilai itu ada persoalan yang belum tuntas. Tapi apa ada beda Pak? Kalau yang kemarin itu kan, yang ini kan pemilihan suara ulang Pak kemarin. Kalau di sana itu penghitungan suara ulang Pak. Jadi kan gini, kalau rekomendasi Pemda ada 2 kali rekomendasi Pemda. Ya. Itu pemilihan ulang. Ya. 2 kali. Pemilihan. Awalnya itu penghitungan 2 kali. Pemilihan. Awalnya itu penghitungan tidak diterima kan. 4. Jadi Enggak yang pilkada sekarang sih ya? Iya kan sih. Yang terakhir pemilihan ulang. Dia ini kan pertama kan PSU pemilihan ulang Pak ya. Terakhir rekap ulang. Kalau yang saya tangkap karena kami juga kan baru menerima ini kan, Baru. belum terlalu lama. Belum terlalu ini Pak ya, terlalu masuk ke ranah ini ya. Jauh ke dalam. Cuman yang gambaran awal ada persoalan rekomendasi Pemda itu ada 2 lebih kurang, ada yang rekap ya hitung ulang, ada yang pemilihan ulang. Nah, cuman posisinya itu di mana saya kurang pas ya. Boleh jadi media sangat tahu soal itu. Kami nggak bisa memastikan apakah rekomendasi pertama ataukah rekomendasi kedua. Ini negara untuk melakukan upaya hukum sepanjang dia memang punya kepentingan di sini. Ya, silakan aja. Kan intinya kami terbuka. Ini merupakan check and balance walaupun bukan dari pejabat negara. Artinya civil society yang mengoreksi apakah tindakan dari pejabat negara itu sudah benar atau tidak. Tentu melalui jalur pengadilan. Tapi kalau menurut kita Pak, secara administrasi Pak, hukum administrasi ini perdata. Kalau untuk pembuktian itu apakah melihat dengan sisi administrasi yang sudah ada atau gimana Pak? Ya tentu kalau dari administrasi hal-hal yang telah terjadi kemarin itu akan diungkap di sini. Nah, nanti hakim akan menilai mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang tidak sesuai. Apa Pak yang sudah bakal kita persiapkan untuk menghadapi ini? Nah, setidaknya untuk posisi awal ini kan tadi diberi ruang 30 hari untuk mediasi antara penggugat dan tergugat. Nah, itu akan kita membahaskan seperti apa nantinya dalam mediasi. Terhitung mulai hari ini kan Pak? Ya,
Ini kan kami masih nunggu Iya. untuk jadwal itu. Ini kan masuk lagi nanti. Nanti akan dipanggil oleh PP tadi.